Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa anim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Para pemirsa, para pendengar Tarbiyah Sunnah channel dimanapun Anda berada, ikhwan dan akhwat, kaifa halukum jami'an. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Ya, dan kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala limpahan taufik dan hidayahnya ya untuk kita tetap istiqamah di atas agamanya. Ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah, ini adalah pertemuan yang kedua pembelajaran bahasa Arab, nahwu dan shoraf mudah insyaallah Subhanahu wa taala. Dan kita pada pertemuan yang pertama kita sudah ya membahas sedikit terkait dengan atau mengenal ilmu nahwu dan shoraf ya, latar belakangnya ya. Kemudian kita juga mengenal bahwa dalam bahasa Arab itu ya kata ya dikatakan dengan kalimah ya, hanya ada 3 ya. Ini memudahkan kita setiap kita ya membuka kitab Arab, kita ya ini melihat tulisan Arab, maka tidak akan keluar dari 3 macam kalimah ya. Kalimah itu kata ya, kalau dia bukan isim berarti fi'il, kalau bukan fi'il berarti harf ya, atau huruf ya. Nah, dalam pertemuan yang kedua ini sebelum kita melanjutkan pelajaran kita ya, tanda-tanda isim dan fi'il, kita akan murojaah. Jadi setiap pertemuan insyaallah kita murojaah dulu terhadap pelajaran di pertemuan yang lalu ya. Mungkin bisa ditampilkan ya, kita akan murojaah supaya ya kuat ya. Tetapi misalnya ada beberapa hal yang tidak dipahami ya, maka sebenarnya nahwu itu memang tidak ya, tidak selalu dipahami di satu waktu ya, di satu kali pertemuan. Tetapi dia akan berulang-ulang ya. Artinya pembahasan itu akan saling berkaitan dan saling berulang ya, akan diulang lagi. Ya, jadi ada waktu-waktunya kita akan lebih memahami apa yang sudah kita bahas ya. Ya. Nah, ini ya sebelum kita murojaah ya ana tambahkan di sini kita di pertemuan pertama ana ingatkan ada apa postingan tulisan Arab yang tidak bertitik. Nah, ini ya gambarannya. Ya, dan kita yang nanti ya setelah kita mempelajari nahwu dan shoraf, ya, kita ternyata bisa membaca tulisan tanpa titik ini. Ya, tanpa titik ini ya. Bagaimana cara membacanya? Ya. Kita lihat dari konteks ya, paragraf ini, kemudian dari bentuk hurufnya. Ya, ternyata kita bisa membacanya. Ya, ana baca ya. Kulluna na'lamu annal araba ya yastati'una an yaqra'u biduni tashkilin au hamazatin ya minas siyaq ya. Walakin mana nih? Bisa ditampilkan lagi? Nah, coba lihat dulu ya. Ini di layar juga hilang. Baik.
Ini ya sebagai gambaran bahwa ya bahasa Arab itu insya Allah bisa ya dipelajari, semua bisa mempelajari dan ya, semua bisa membaca kitab insya Allah. Ya, dari Al-Fatihah tanpa ada harokat kita bisa membacanya. Ya, dan apa? Ya ini tulisan tidak bertitik pun kita juga bisa membacanya insya Allah. Tip. Mungkin ada ya sedikit teknis untuk menampilkan di layar. Tapi mungkin sementara kita menunggu, kita merojah dulu ya, mungkin bisa dilihat di PDF-nya di halaman ke-9 ya, di halaman ke-9 ya. Di pertemuan pertama kita sudah membahas kata-kata itu dalam bahasa Arab kalimah ya. Jadi lebih sering digunakan kalimah bermakna kata. Kemudian kalimat itu jumlah. Ya, jadi kalau dalam kita bahas nahwu dengar kalimah ya langsung maknanya itu kata. Jumlah maknanya adalah kalimat ya. Kemudian kata dalam bahasa Arab hanya ada 3, yaitu al-ismu, al-fi'lu, al-harfu. Ya, isim adalah kata benda, kata sifat, kata keterangan ya. Fi'il adalah kata kerja dan mengandung waktu kejadian, yaitu lampau, sedang atau akan datang. Harf adalah huruf yang memiliki makna ya. Kemudian yang kelima ada 3 bentuk fi'il. Fi'il madhi, waktu lampau, artinya ketika diucapkan telah selesai dikerjakan ya, perbuatannya telah selesai. Kemudian yang kedua fi'il mudhari ya, menunjukkan waktu sedang atau akan datang. Kemudian yang ketiga fi'il amr, kata kerja, perintah ya. Jadi ya ini yang kelima. Yang keenam, jumlah yang diawali dengan isim disebut jumlah ismiyah, dan jumlah yang dimulai dengan fi'il disebut jumlah fi'liyah ya. Jadi pertemuan pertama poin-poin intinya di situ ya, poin-poin intinya di situ dan mudah ya, jangan dibuat susah ya. Baik. Ya, mungkin bisa ditampilkan lagi nanti di layar, memudahkan para ya pelajar untuk melihat langsung ya di layar. Baik, untuk yang pertemuan kedua ini kita akan bahas tanda-tanda isim dan fi'il. Tadi kita sudah mengenali isim yaitu kata kerja, kata benda, kata sifat, kata keterangan. Kemudian fi'il kata kerja. Itu mudah ya. Nah, kalau kita tidak mengetahui artinya, ya alhamdulillah sudah tampil. Ya, ketika kita tidak mengetahui artinya, ya ketika kita tidak mengetahui artinya, ya maka ya kita bisa mengenali isim dan fi'il itu dari tanda-tandanya, ya dari tanda-tandanya. Ini mudah, ya. Jadi walaupun kita nggak tahu artinya, kita lihat ada tandanya, maka kita bisa mengenali, oh ini isim, ya. Oh ini fi'il, ya. Ya, ini kita lihat di halaman ya ini berapa? 10 ya, di halaman ke-10 pertemuan kedua. Ya, itu ada tanwin ya. Yang pertama tanda isim itu tanwin. Jadi kalau ada kata di tanwin itu apa? Yani harokat dhammatain, fathatain, kasratain. Itu tanwin. Ya, dhammatain, fathatain, kasratain. Ya, itu apa? Tanda isim. Jadi kalau ada kata di tanwin itu dia isim, walaupun kita nggak tahu artinya, ya. Contohnya banyak ya, seperti ustadzun di sini, ustadzan, ustadzin, ustadzun, ustadzan, ustadzin di halaman ke-10. Di halaman ke-10. Ya. Itu bisa ditampilkan di halaman ke-10.
Ya, jadi tanda yang pertama tanwin. Kalau ada kata bisa ditanwin, ya, itu dia apa? Isim. Yang kedua ada alnya. Kita sering mendengar al-kitab, al-masjid, al-ustadz, ya, ya, al-madrasah dan seterusnya. Kalau ada kata yang didahului al, ya maka ya dia adalah isim, bukan fiil. Ya, jadi al tanwin merupakan tanda khusus bagi isim, ya, ciri khusus bagi isim. Dan kaitannya antara tanwin al, kalau ya satu isim itu sudah diberikan al, maka tanwinnya harus hilang. Ya, maka tanwinnya harus hilang. Ya, kalau isim ya diberikan al, maka harus hilang tanwinnya. Jadi ustadzun ketika ada alnya al-ustadzu. Ustadzan al-ustadza, ustadzin al-ustadzi. Ya, itu kaidahnya ya. Jadi tidak bertemu antara tanwin dan al. Tidak bertemu antara tanwin dan al. Ya. Apa fungsinya ya ini bedanya isim ditanwin, isim ada alnya, maknanya beda apa enggak? Nanti kita bahas. Ya, itu kita tunda nanti penjelasannya. Kapan kita gunakan isim itu dengan tanwin, kapan dengan al, ya. Intinya di sini kalau ada alnya maka tanwinnya hilang. Ustadzun menjadi al-ustadzu. Tidak boleh al-ustadzun, al-ustadzan, ini tidak boleh. Ya, jadi al dan tanwin tidak akan bertemu. Ya, mungkin bisa diperhatikan di situ ya ini tanwin di fathatain ustadzan itu memang ditambahkan alif ya. Penulisan fathatain itu ditambahkan ya ini alif ya. Ustadzan. Yang ketiga tanda isim yaitu dia bisa dipanggil ya ustadzu, ya abdallah, ya. Karena kita memanggil ya ini kata yang bukan kata kerja. Kata kerja tidak dipanggil ya. Jadi kalau ada kata bisa dipanggil maka ya, itu adalah isim ya. Ya ayyuhal kafirun. Ya Yusuf ya dan seterusnya ya. Baik. Kemudian yang keempat ya tanda isim itu jar. Jar itu ditandai dengan kasroh ya, satu keadaan isim jar ya, tandanya kasroh. Jadi kalau ada isim di kasroh itu berarti keadaannya itu jar ya. Kapan isim di kasroh ya, diantaranya ketika didahului oleh huruf jar, yaitu nanti kita akan lihat di bawahnya ya. Ini contohnya minal masjidi ya, kata yang bergaris bawah al masjidi di kasroh ya, maka ini tanda bahwa kata itu adalah isim bukan fiil, karena fiil tidak di kasroh. Kasroh itu tanda khusus bagi isim ya. Minal masjidi abdullahi ya. Ini tadi ya, kalau kita tidak mengetahui arti dari satu kata. Kalau kita sudah tahu maknanya, artinya, kita nggak perlu sibuk ya mengenali kata itu isim atau fiil dengan tandanya. Ya, ustadz kata benda, ya, masjid kata benda. Ya, jadi dengan maknanya kita sudah bisa bedakan isim fiil. Ini kalau tidak tahu artinya, ya, memudahkan kita untuk ya ini mengenali kata itu isim atau fiil, maka dengan tandanya. Ya. Nah, di sini ya Abdullahi, lihat lafaz Allah di kasroh berarti dia jar ya, keadaannya itu jar ya. Lihat di sini isim menjadi majrur ya, jadi isim yang keadaannya jar itu disebut majrur. Isim yang keadaannya jar disebut majrur ya. Isim menjadi majrur jika yang pertama didahului oleh huruf jar. Kita kan sudah bahas ya 3 macam kata
Ada isim, fiil, huruf. Nah, huruf itu macam-macam. Di antaranya ya disebut dengan huruf jar, ya, apa yang diistilahkan dengan huruf jar. Ya, seperti bi, min, ila, ala. Ya, kita kenali ya. Kita kenalan dengan huruf jar. Ya, kalau ada huruf bi, min, ila, ala, ini contoh huruf jar. Nah, isim ketika didahului oleh huruf jar, maka menjadi majrur. Keadaannya itu jar. Ketika keadaannya jar, maka ditandai dengan harokat kasroh. Jadi kan nanti ya ketika kita baca kitab, kan nggak ada harokatnya, ya, gundul gitu ya. Tidak ada harokatnya. Ya, kapan kita baca kasroh? Ketika isim itu keadaannya jar. Kapan keadaannya jar? Yaitu yang pertama didahului oleh ya ini huruf jar, ya, bi, min, ila, ala. Seperti tadi contoh tadi, minal masjidi. Jadi min itu huruf jar, ya, kemudian al masjidi. Kenapa al masjidi di kasroh? Karena didahului oleh huruf jar. Ya. Ya. Misalnya ilal madrasati, ilal baiti, atau dalam contoh bismillahi, bismi. Ya, kenapa bismi, enggak bismu, enggak bisma? Ya, karena ada huruf bi-nya. Jadi huruf jar itu menjadikan isim setelahnya menjadi kasroh. Ya, menjadi majrur. Ya, istilahnya majrur. Majrur tandanya kasroh. Ya. Yang kedua, ketika isim itu sebagai mudhaf ilaih. Lihat di sampingnya ada kata Rasulullahi. Ya. Dua kata ya yang saling bergandeng seperti ini, Rasulullahi, utusan Allah. Dalam bahasa Arab diistilahkan dengan mudhaf, mudhaf ilaih. Jadi kata yang bersandar disebut mudhaf, kata yang disandari disebut mudhafun ilaih. Ya, di sini rasulu mudhaf, ya, yang ya bersandar. Ya, lafaz Allah mudhafun ilaih. Nah, ketika ada isim dia sebagai mudhaf ilaih, maka dia majrur, ditandai dengan kasroh. Ya. Ini alasan yang kedua, isim itu kasroh ketika dia sebagai mudhaf ilaih. Itu disandari oleh isim lain, ya. Rasulullahi, baitullahi, kitabullahi, misalnya kan. Qalamul ustadi, ya, misalnya kan, ya, qalamul ustadi, pena ustad. Jadi mungkin dalam bahasa kita kata majmuk gitu ya. Ya, di antara bentuk kata majmuk itu mudhaf, mudhaf ilaih. Ya, seperti ini, Rasulullahi, baitullahi. Nah, jadi dalam kata Rasulullah, ya, ya, untuk mudhafnya itu bisa berubah harokatnya. Bisa rasulu, rasuli, bisa rasula, rasulullahi, rasulallahi, rasulillahi. Tapi untuk mudhaf ilaih, ya, lafaz Allah di sini mudhaf ilaih, maka dia selalu kasroh. Karena tadi ya, isim menjadi majrur, itu keadaannya jar, jika sebagai mudhaf ilaih. Ya, jadi ketika dia sebagai mudhaf ilaih, maka selalu kasroh. Yang ketiga, mengikuti isim majrur sebelumnya. Ya, jadi dia ikut kasroh, mengikuti isim sebelumnya yang kasroh juga, yang majrur. Ya. Ya, ketiga sebab ini terkumpul dalam basmalah. Ya, jadi kalau ya mudahnya kita mengingat kapan isim itu dikasroh, ingat saja Bismillahirrahmanirrahim. Ya, di sini bismi, ya, ismi itu kasroh karena didahului oleh huruf jar, yaitu bi, bismi. Kenapa ismi ya kasroh, mimnya dikasroh? Karena didahului oleh huruf jar, bismi. Kemudian bismillahi, lafaz Allah di sini kasroh. Kenapa kasroh? Karena dia disandari oleh ismi. Ya. Itu hamzahnya dibuang ya. Asalnya itu ada hamzahnya bismi.
ya, karena sering digunakan maka hamzahnya dibuang, hamzah wasolnya dibuang. Bismi, ya, asalnya ismun, ismun, ketika ada bi-nya bismi, ya. Ya, bismi, ismi bersandar pada lafaz Allah, maka lafaz Allah dikasroh, bismillahi. Lafaz Allah di sini sebagai mudhaf ilaih, disandari oleh ismi. Kemudian ar-Rahmani, ar-Rahmani ini mengikuti lafaz Allah. Kenapa ar-Rahmani kasroh? Karena mengikuti lafaz Allah, ya, karena dia sebagai sifat bagi Allah, dengan nama Allah yang maha pemurah, ya, lagi maha penyayang. Ya, ini sama-sama kata sifat. Kata sifat mengikuti yang disifati. Ya, jadi alasan isim itu dikasroh, ya, ini terkumpul dalam Bismillahirrahmanirrahim. Didahului oleh huruf jar, ya, di sini huruf ba, ya, bi. Kemudian sebagai mudhaf ilaih disandarkan, ya, disandari oleh ismi. Kemudian ikut kepada isim sebelumnya yang kasroh, ya, ar-Rahmani ikut lafaz Allah, ar-Rahimi ikut lafaz Allah juga, karena ar-Rahman sifat bagi Allah, ar-Rahim sifat bagi Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ya minimal kita mulai tahu, ya, dalam ucapan kita Bismillahirrahmanirrahim, ya, kenapa kok kasroh, ya, bismi? Oh, ternyata ada huruf bi-nya. Huruf bi ini termasuk huruf jar, menjadikan ismi kasroh. Kenapa lafaz Allah kasroh? Karena dia sebagai mudhaf ilaih, disandarkan oleh ismi. Ar-Rahmani kenapa kasroh? Karena dia ikut isim sebelumnya, mengikuti lafaz Allah, karena Ar-Rahman sifat bagi Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kata sifat itu mengikuti yang disifati. Baik, ya. Ini intinya di sini fokusnya di tandanya saja. Kalau di sini belum begitu paham, fokusnya di tandanya, tanda-tanda isim, tanwin, al, ya, ya, dipanggil. Kemudian yang keempat jar atau kasroh. Jadi kalau ada kata di kasroh berarti dia isim. Kalau ada kata dipanggil ya, ya, berarti itu isim. Kalau kata ada alnya berarti itu isim. Kalau kata ada tanwinnya berarti itu isim, bukan fiil. Di sebelahnya tanda-tanda fiil, ya, ini ana sebutkan yang mudah, ya, yang mudah, ya. Lihat di situ didahului oleh, ya, beberapa huruf ini. Ini huruf-huruf yang khusus masuk kepada fiil, ya. Itu qad, lam, lan, sa, dan saufa. Ya, qad aflahal mu'minun, qad aflaha, berarti aflaha itu fiil, walaupun kita nggak tahu artinya. Kenapa? Karena didahului oleh qad. Karena qad tidak masuk kepada isim. Ya, apalagi contohnya, qad qamatis shalah, kan? Sering kita dengar nih ketika iqamah, qad qamat, ya, qad qamatis shalah. Berarti qamat itu fiil, karena didahului oleh qad. Jadi qad tidak mungkin masuk kepada isim. Ada kata didahului oleh lam, lam yalid wa lam yulad, berarti yalid itu fiil. Misalnya nggak tahu artinya nih, tapi umumnya kita tahu, ya, lam yalid dia tidak beranak, walam yulad, dan dia tidak diperanakan, dia tidak melahirkan dan dia tidak dilahirkan. Allah Subhanahu wa taala. Lam yalid, yalid di situ fiil, ya, walaupun kita nggak tahu artinya, didahului oleh lam itu fiil, ya. Kemudian didahului oleh lan, ya, ada kata didahului oleh lan, berarti itu fiil, ya. Kemudian sa, misalnya kalla saya'lamun, ya, summa kalla saya'lamun. Di surat apa ini? Surat An-Naba, kan? Nah, ya'lamun didahului oleh sa, berarti ya'lamun itu fiil, ya. Kemudian didahului oleh saufa.
kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun. Surat apa itu? Hah? Surat apa ya? Cari aja ya. Ya, surah At-Takatsur ya. At-Takatsur ya. Kalla sawfa ta'lamun. Ya, nah ini ada saufanya. Jadi saufa nggak mungkin masuk ke isim. Jadi bisa kita simpulkan ada huruf yang hanya masuk kepada isim saja, yaitu huruf jar tadi ya. Ada huruf yang masuk kepada fiil saja. Di antaranya ini. Qad, lam, lan, sa, saufa. Gitu ya. Jadi kalau ada kata didahului oleh huruf-huruf ini berarti dia fiil. Qad, lam, lan, sa, saufa. Ya, lan apa yang mudah contohnya? Ya, lan nabruha alaihi akifin. Apa yang mudah di surat pendek ya. Kalau ada lan ya berarti dia fiil ya. Kemudian yang kedua terdapat tak ta'nits. Tak ta'nits ini lihat di bulatan merah ini tak yang tak sukun gitu ya. Tak sukun, kalau ada kata diakhiri tak sukun ya, taknya sukun ya, bukan berharokat. Taknya sukun berarti itu ya positif, itu fiil. Seperti contohnya tabbat, tabbat yada abi lahabin wa tabb. Nah di situ ada taknya, tak sukun, maka menunjukkan itu fiil. Ya, saqulat fa ya fa amma man saqulat. Kita nggak tahu artinya nih, saqulat itu apa misalnya. Tapi dengan adanya tak sukun yang diistilahkan dengan tak ta'nits ya. Tak yang menunjukkan ya, apa? Pelakunya itu wanita gitu ya. Pelaku dari fiil itu, dari kata kerja itu wanita. Ya. Nah, itu fiil. Kalau ada kata diakhiri tak sukun, tak ta'nits, maka positif itu fiil. Wa amma man khaffat mawazinuh. Khaffat. Nah, di situ ada tak ta'nitsnya, berarti khaffa itu fiil. Saqula tadi fiil, tabba tadi fiil. Kalau taknya huruf ya. Kalau taknya huruf ya, tapi dia menandakan bahwa kata sebelumnya itu fiil. Tabba itu fiil, saqula itu fiil, khaffa itu fiil. Insyaqqat ya, idza samaa'u syaqqat itu fiil. Atau idza syamsu kuwirat, enggak tahu arti kuwirat itu apa misalnya. Nah, itu ada taknya, berarti apa, tak sukun itu fiil. Ya, ini mudah ya. Setiap ada kata diakhiri tak sukun berarti itu fiil. Ini mudah. Ya, mudah ya. Ya. Atau tadi qad qamat. Nah, ini dua tandanya ya. Ada qadnya dahulu oleh qad, kemudian qamat. Nah, itu sukun itu. Kenapa di kasroh? Qad qamatis shalah. Karena dia ketemu sukun lagi. Ini pun dipelajari di tahsin ya. Ketika dia sukun ketemu sukun, supaya bisa dibaca, diberikan harokat yang sesuai. Ya, diberikan harokat yang sesuai. Seperti di nomor 4 tanda-tanda isim, minal masjidi. Kan hurufnya itu sebenarnya min disukun. Tapi berhubung dia ketemu al lagi yang sama-sama sukun, lamnya sukun, nggak bisa dibaca kalau nggak diberikan harokat. Minal ya, min al gitu kan. Ya, akhirnya apa? Di fathah. Ya, jadi harokatnya pun disesuaikan. Minal masjidi. Ya. Ya, ini ya di apa? Di halaman ini ya kita mempelajari tanda-tanda isim dan tanda-tanda fiil. Tanda isim ketika ada tanwinnya berarti isim, ketika ada alnya berarti isim, ketika ada ya dipanggil ya Ustadz berarti ya itu isim, atau ketika kasroh
kasroh ketika isim itu keadaannya jar. Ketika isim itu keadaannya jar disebut majrur. Kapan isim itu majrur? Ketika didahului oleh huruf jar, bi, min, ila, ala contohnya. Ketika sebagai mudhaf ilaih, ketika mengikuti isim majrur sebelumnya. Ya, ingat saja bismillahirrahmanirrahim, ya. Ya, kalau untuk bagian ini ya, isim menjadi majrur ini apa jar majrur belum begitu paham ya, nggak apa-apa. Ini di skip dulu nggak apa-apa. Ya, dikenali dulu nggak apa-apa. Ya, intinya di halaman ini kita mengenali tanda-tanda isim tadi dan tanda-tanda fiil didahului oleh qad, lam, lan, sa, saufa atau diakhiri dengan tak ta'nits, ya tak sukun. Ya, itu mudah. Tapi untuk fiil ini ketika kita belajar sorof sebenarnya udah cukup. Ya, kita nanti akan banyak mengenali ciri khas fiil itu lebih di sorof ya, karena kita langsung menghafal wazannya. Ini udah tahu wazannya, kita bisa membedakan mana itu isim, mana fiil. Seperti tadi ya, yang hilang tadi di layar, kita coba bacakan yang nggak ada huruf nggak ada hak titiknya. Ya, kenapa kok bisa dibaca nih? Ya, Anda bacakan di sini ya. Ini sebenarnya melihat kepada konteksnya, dari wazannya, ya kita kenal ya. Begitu dibantu dengan khot ya, bentuk huruf, ya, itu juga membantu juga. Tapi dari konteksnya saja bisa kita baca. Ya, Anda praktekkan di sini. Kulluna na'lamu annal araba yastati'una an yaqra'u biduni tashkilin aw hamazatin minas siyaqi. Walakin hal ta'lamu annaka tastati'u qira'ata fiqaratin kamilatin biduni nuqatin kama kana yaf'alul aslafu. Lihat, walaupun nggak ada titiknya kita bisa baca. Ya. Setiap kita mengetahui bahwa orang-orang Arab bisa membaca tanpa harokat, atau tanpa hamzah, ya, kepala hamzah itu. Ya, dari konteksnya minas siyak. Tetapi tahukah Anda, hal ta'lam, ya, Anda bisa membaca paragraf ya sempurna tanpa titik, maksudnya ini ya, paragraf ini ya. Ini buktinya bisa nih, Anda bisa baca nih. Artinya kalau udah belajar bahasa Arab nih, itu akan bisa. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Arab dahulu. Ya. Jadi ketika kita ketemu postingan gini, kita kan nyoba baca tuh, ternyata bisa. Ya, setelah kita belajar bahasa Arab. Ya, maka ya insya Allah dengan program ini kita mudahkan bagaimana bisa membaca kitab ya tanpa harokat. Nah sekarang ya, setelah kita mengenali tanda isim, tanda fiil, kita sekarang mulai mengenali macam-macam isim ya. Ya, jadi kita ini kan mau baca kitab nih. Ketika ada tulisan Arab, itu isinya hanya isim, fiil, huruf. Isinya tuh cuman itu aja, isim, fiil, huruf. Ya, jadi kita untuk membaca itu ya butuh mengenali, semakin mengenali mana itu isim, mana fiil, mana huruf gitu kan. Ya, tadi diketahui dengan tanda-tandanya ya. Nah, kita belajar macam-macam isim ini diantaranya ya untuk memahami maknanya. Karena dengan kita mengetahui macam-macam isim, kita juga akan memahami makna dari apa yang kita baca. Kemudian ya kita juga bisa menentukan harokat. Ya, dengan kita mengenali isim itu, kita nanti bisa menentukan harokat akhirnya. Ya, apakah dhammah, fathah atau kasroh. Nah, di sini yang pertama macam-macam isim. Ya, isim berdasarkan jenisnya. Ya, ini bahasan kita, isim berdasarkan jenisnya. Di dalam bahasa Arab, setiap isim, kita lagi bahas isim nih ya, kan kalimat itu ada 3, isim, fiil, huruf ya. Nah, isim dalam bahasa Arab itu dia dibagi 2 jenis. Ya, jenisnya di sini jenis kelamin ya kalau kita ya, laki-laki, wanita gitu ya.
Jadi setiap isim walaupun dia nggak punya kelamin sebenarnya, tapi dianggap dia itu nanti laki-laki, yang ini ya wanita. Ya, itu istilahkan dengan isim muzakkar, ismun muzakkarun. Ya, isim muzakkar itu laki-laki. Yang kedua isim muannats yaitu wanita. Ya, jadi setiap isim itu punya jenis, ya, jenis laki-laki atau jenis wanita. Itu dalam bahasa Arab seperti itu. Kalau bahasa kita kan nggak ada tuh. Bahasa Indonesia nggak ada ya buku apa jenisnya laki-laki perempuan, ya nggak ada. Ini benda mati gitu ya. Yang ada itu makhluk hidup gitu kan. Kalau bahasa Arab ada. Ya, dia akan berpengaruh pada nanti kata ganti. Ya, huwa itu kan dia. Nah, dia untuk laki-laki. Kalau perempuan hiya. Ya, hiya itu untuk wanita. Nah, itu akan berpengaruh pada misalnya kata ganti. Kata ganti. Jadi ketika misalnya kitab, ya, kitab itu dalam bahasa Arab mudzakkar laki-laki. Nah, dia pakainya huwa. Ya, kata gantinya makanya huwa, nggak boleh hiya, karena hiya khusus wanita. Ya, jadi setiap isim dalam bahasa Arab itu punya jenis. Kalau laki-laki disebut isim mudzakkar, bahasa Arabnya ismun mudzakkarun. Ya, kemudian kalau wanita isim muannats. Contohnya di sini rajulun. Ya, rajulun laki-laki ya. Arti rajulun apa? Seorang laki-laki, laki-laki dewasa, rajulun. Aliyun, nama orang ya, nama laki-laki, ya, laki-laki bernama Ali. Aliyun ini mudzakkar. Muslimun, seorang muslim. Ini kayak kalau dengar muslim itu asalnya maknanya seorang ya beragama Islam laki-laki. Ya, asadun, singa. Ya, ini apa? Mudzakkar, laki-laki. Ya. Nah, yang seperti ini, yang dia memang punya jenis kelamin, memang dia punya jenis kelamin laki-laki atau jantan begitu ya. Kalau hewan kan jantan gitu ya. Ya, itu disebut dengan mudzakkar hakiki. Ya, artinya benar-benar ada kelaminnya dia. Ya. Ya. Tapi ya, contoh berikutnya kitabun, sebuah buku. Qalamun, sebuah pena. Ini kan dia nggak punya kelamin kan. Maka dia disebut mudzakkar majazi. Ya. Majazi. Ya, kiasan saja, artinya dianggap aja laki-laki gitu. Digunakan oleh orang-orang Arab sebagai kata berjenis laki-laki. Gitu ya. Kalau punya kelamin laki-laki atau jantan disebut mudzakkar hakiki. Kalau dia ya dianggap laki-laki padahal nggak punya kelamin, ya kata-kata benda begitu kan. Ya, maka disebut mudzakkar majazi. Itu istilahnya. Nah, contoh yang muannats imro'atun. Imro'atun seorang wanita. Ya, ini jelas hakiki ya. Ya, dia punya kelamin kan. Kemudian Zainabu. Ya, seorang wanita bernama Zainab. Ya, kemudian muslimah ya. Seorang muslim ya, wanita. Wanita muslim, muslimah. Seorang wanita beragama Islam gitu kan. Muslimah. Ya, muslimatun. Naqatun, unta betina. Nah, ini termasuk muannats hakiki karena dia ya dia melahirkan dan dia bertelur gitu ya. Artinya kalau unta apa? Melahirkan ya. Jadi kalau yang bertelur apa? Ayam misalnya. Ya, dajajatun. Nah, itu dia muannatsnya hakiki. Jadi muannats hakiki itu yang melahirkan dan bertelur. Artinya memang punya kelamin gitu ya. Wanita atau betina gitu ya. Ya, contoh yang majazi seperti haqibatun, tas. Ya, sabburatun, papan tulis. Ya, itu muannats majazi ya, dipakai oleh orang Arab dengan jenis wanita padahal ya dia kata benda mati ya. Tidak ada kelaminnya sebenarnya. Ya, itu majazi begitu ya. Ya, ini mudah ya. Nah, sekarang gimana kita membedakan ini isimnya mudzakkar atau muannats? Ya, kita kenali tanda-tanda isim muannats. Dengan kita mengenali tanda-tanda isim muannats, maka kita bisa bedakan oh ini isim muannats. Berarti yang bukan ini mudzakkar gitu ya.
Baik. Yang pertama, nama wanita. Jadi setiap nama wanita itu isim muannas. Setiap nama wanita itu isim muannas. Ya, Khadijatu, apalagi Salma misalnya kan, dan seterusnya, baik itu nama apa dari Arab atau dari bahasa lain. Nama wanita itu muannas, ya. Kemudian yang kedua, sifat khusus wanita, artinya sifat yang kata sifat yang laki-laki nggak apa ya, nggak mengalami itu gitu ya. Itu hanya di apa ini ada pada wanita. Haidun, seorang wanita yang haid. Kalau haid ini bukan haidnya ya. Kalau haid, haidun. Tapi haid itu tuh wanita yang haid. Ya. Makanya di sini dia tidak ada apa tak marbutohnya. Beda sama muslimun, muslimatun gitu ya. Kalau muslimun laki-laki, muslimatun wanita. Haidun nggak dikasih haidotun karena nggak ada laki-laki yang haid. Laki-laki nggak ada yang haid, gitu ya. Hamilun, wanita yang hamil. Murdi'un, wanita yang menyusui. Ya, termasuk talik ya. Talikun itu apa? Wanita yang ditalak, gitu ya. Wanita yang ditalak, karena yang ditalak itu wanita ya, yang bisa mencerai itu laki-laki. Yang diceraikan itu wanita. Ya, maka talik gitu ya. Yang ketiga diakhiri tak marbutoh. Itu ya yang di bulatan merah itu yang disebut tak marbutoh. Jadi tak marbutoh itu tak yang terikat gitu ya. Kalau yang tadi kan tak ta'nits ya, tak ta'nits itu disebut dia tak maftuhah, tak yang terbuka gitu ya. Tapi untuk fiil diistilahkan dengan tak ta'nits, tak yang menunjukkan pelakunya itu muannas. Tak yang menunjukkan pelakunya itu wanita dari kata kerja tersebut. Ya, kalau tak marbutoh yang terikat, ya tak marbutoh. Ya. Jadi kalau ada kata di akhiri tak marbutoh, maka berarti dia ya muannas. Dia pasti isim dan pasti muannas. Ya. Artinya apa? Dia isim dan dia muannas gitu ya. Ya. Mungkin dikecualikan di sini nama laki-laki yang diakhiri tak marbutoh. Sebenarnya secara lafaznya dia muannas juga kan ada tak marbutohnya, tapi tetap dia dipakai dengan laki-laki ya, domirnya laki-laki. Walaupun secara lafaz dia mengandung apa muannas dengan tak marbutoh itu. Seperti apa? Tolhatu, Hamzatu, ya. Apalagi? Usamatu ya, nama laki-laki di akhir tak marbutoh tetap mudzakkar. Walaupun secara lafaz dia ada muannasnya, tapi diberlakukan tetap laki-laki menggunakan huwa Hamzatu, huwa Usamatu, dia adalah Usamah gitu ya. Jadi kalau ada kata yang dia diakhiri tak marbutoh, maka dia muannas. Ini ciri isi muannas. Seperti apa tadi? Muslimatun, ustadzatun. Bahkan tak marbutoh ini di antara fungsinya memang untuk membedakan dengan apa kata sifat dari laki-laki ya. Ustadzun, ustadz laki-laki, dibedakan dengan tak marbutoh, ustadzah. Gitu ya. Muslimun, muslim laki-laki, muslimatun. Mu'minun, mu'minatun, gitu ya. Itu untuk membedakan muannas ya. Baik ya. Apalagi tadi saburatun, haqibatun, ya, mirwahatun, papan kipas angin dan seterusnya ya. Kalau ada kata di akhir tak marbutoh selain nama laki-laki, ya, selain nama laki-laki, maka dia isim muannas ya. Yang keempat, anggota badan berpasangan. Ya, anggota badan yang berpasangan ini dipakai oleh orang Arab dengan muannas, yadun, tangan, ya. Rijlun, kaki. Ainun, mata. Udhunun, telinga. Ya, ini anggota badan yang berpasangan, yang ganda. Ini muannas, ya, termasuk isim muannas. Ya. Ya. Lihat di situ kata rijlun. Rijlun itu kalau nggak ada harokatnya sama dengan contoh yang di atas rojulun.
Ya, jadi satu kata itu terkadang bentuknya sama, harokatnya berbeda. Ya, jadi kapan kita baca rojul, ya, kapan kita baca rijlun? Rojulun seorang laki-laki, rijlun kaki. Lihat konteks kalimatnya lagi bahas apa ini? Lagi bahas orang ya rojulun, lagi bahas anggota badan rijlun, begitu ya. Jadi walaupun nggak ada harokatnya, kita nanti nggak salah ketika baca ini bacanya rojul apa rijlun, begitu ya dari konteks kalimat ya, seperti itu ya. Nah kemudian ada beberapa isim dia bisa mudzakkar dan muannats ya, seperti sabilun ya, toriqun, suqun, sikinun. Sabil tuh jalan ya, torik juga jalan, suq pasar, sikin pisau ya. Ini kalaupun nggak hafal nggak apa-apa ya. Yang penting kita kenali dulu ada ya, untuk pertemuan kita ini. Ini nggak dituntut semua harus hafal ya. Yang penting kita tahu oh ada isim itu dia bisa mudzakkar bisa muannats. Tapi nggak begitu banyak ya. Nggak begitu banyak. Ya dia ya ada terbatas begitu ya. Kemudian beberapa isim muannats yang tidak ada tandanya seperti ardun, samaun, syamsun, narun, harbun, ason ya. Ardun itu bumi, samaun langit, syamsun matahari, narun apa? Api ya. Kalau lagi bahas surga neraka, neraka ini. Ya, harbun perang, ason tongkat. Jadi orang-orang Arab memperlakukannya sebagai isim muannats. Walaupun nggak ada ciri khususnya. Dia bukan nama wanita, dia bukan sifat khusus wanita, nggak diakhiri tak marbutoh juga. Ya, tapi ya orang Arab memperlakukannya, menggunakannya sebagai isim muannats, gitu ya. Ya, jadi tidak hafal juga nggak masalah ya di sini. Yang penting kita kenal bahwa ada beberapa tanda isim muannats. Ya, nama wanita gampang ya. Namanya wanita muannats, gitu kan. Ya, kemudian sifat khusus wanita itu juga hanya sedikit. Haidun, hamilun, murdiun, apa tadi? Taliqun gitu kan. Nggak banyak memang yang sifat khusus wanita. Ya. Kemudian ketiga di akhir tak marbutoh selain nama laki-laki. Ya ini banyak ini ya. Contohnya banyak sekali ini ya. Yang keempat anggota badan berpasangan itu juga ya bisa dihitung gitu ya. Kemudian beberapa isim mudzakkar muannats ya, itu kita kenali saja bahwa ada isim yang dia bisa mudzakkar bisa muannats. Artinya dipakai sebagai isim mudzakkar atau dipakai sebagai isim muannats ya. Baik ya. Ya, kemudian ada beberapa isim muannats yang tidak ada tandanya. Baik ya. Nah, nampaknya sampai sini aja ya kalau untuk nahwunya ya, karena waktunya tinggal sedikit. Untuk macam-macam isim dari jumlahnya sebenarnya mudah juga ini. 1, 2, 3 ya. Tapi karena ada rumusnya ya mungkin kita tunda di pertemuan mendatang gitu ya. Tapi sampai sini ya bahasan kita dari awal ya, sampai macam-macam isim berdasarkan jenisnya. Mungkin ada pemirsa yang ingin bertanya seputar pembahasan kita ini. Dipersilahkan. Silakan, ada yang ingin bertanya, angkat tangan. Ya, itu udah jelas semua nih. Di studio ada yang ingin bertanya? Malam ini kita kedatangan yang ikut belajar juga. Di rumah tafadhol yang ingin bertanya. Nah, silakan. Izin bertanya Ustaz. Nah, mu'anats majazi. Nah,
Tapi bagaimana kita mengetahui ya isim muannats majazi? Isim muannats majazi yang dia tidak ada kelaminnya tapi dipakai sebagai isim muannats. Itu tadi dia diakhiri ta marbutoh, gitu kan. Kemudian tadi anggota badan ini nggak ada kelaminnya nih anggota badan ini kan. Ya, kemudian ada yang dia memang tidak ada tandanya, ada yang bisa dipakai mudzakkar muannats. Ya sebenarnya kembali kepada tanda-tanda isim muannats tadi ya. Intinya majazi itu kalau dia bukan dia tidak melahirkan, tidak bertelur, maka itu majazi. Ya, haqibatun tas. Ya, tas itu kan nggak ada, nggak melahirkan, nggak bertelur ya. Nggak punya kelamin, itu majazi, gitu aja. Ya, jadi gimana cara mengetahuinya? Kembali kepada tanda-tanda isim muannats. Kembali kepada tanda-tanda isim muannats. Kalau nama wanita ya hakiki, sifat khusus wanita ya hakiki. Kemudian dia Nah, selain ini berarti ya, selain nama wanita, selain sifat khusus wanita, ya itu yang artinya punya kelamin itu hakiki. Ya selain itu majazi, gitu ya. Nah, ada di rumah ingin bertanya seputar nahwu, tafadhal. Silakan. Izin Silakan bertanya. diaktifkan mikrofonnya. Udah aktif nih. Udah aktif ya. Jadi konsep kita ini mudah ya, jangan sampai dibuat susah ya. Jadi jangan melebar ke sana ke sini yang belum waktunya ya. Jadi cukup apa yang kita bahas ini kenali, karena konsep kita nahwu dan shorof mudah ya. Silakan ada yang bertanya, silakan. Sebutkan nama, dari mana? Nama Yuliadi Ustaz dari Semarang. Dari Semarang. Siapa tadi? Siapa? Yuliadi. Yuliadi. Nah, Ustaz. Tafadhal akh Yuliadi, barakallahu fiik. Tadi Ustaz menjelaskan tentang isim dan fiil. Ada perbedaan isim, ada perbedaan fiil. Nah, Tapi di pertemuan sebelumnya kan dijelaskan bahwa ada isim, ada fiil, ada huruf. Nah, ciri-ciri huruf ini sendiri gimana, Ustaz? Ya, sepertinya belum terjelaskan nih. baik. Itu saja ya, akhirnya dia. Nah, Ustaz. Nah, barakallahu fiik. Nah, apa ciri-ciri huruf? Ya. Kalau kita huruf itu dia terbatas gitu ya. Dia akan kita kenali ya seperti tadi pada bahasan nanti harokat kasroh, kita akan mengenali huruf-huruf jar apa saja. Itu kan dia contohnya sedikit tadi ya, bi, min, ila, ala kan. Ada berapa lagi ya. Jadi nanti kita akan mengenali huruf itu pada ya ini tempatnya, pada waktunya ketika kita bahas harokat nanti ya. Bagaimana ya isim itu diharokati kasroh, fathah atau domah. Nah, itu ada huruf di situ nanti yang menjadi sebab. Nah, jadi kita mempelajari huruf itu, mengenali huruf itu pada waktunya ya. Itu akan mudah karena huruf itu terbatas. Dia nggak sebanyak fiil ya, nggak sebanyak isim ya. Terbatas. Ada isim yang masuk, ada huruf yang masuk kepada isim saja seperti huruf jar tadi, hanya huruf jar ya. Yang hanya masuk kepada isim itu hanya huruf jar. Jadi itu pun sedikit. Ya. Kemudian huruf yang masuk kepada fiil saja. Ya. Kemudian nanti ada huruf yang masuk kepada isim dan fiil. Jadi nggak perlu kita bahas ciri-ciri, dan memang nggak ada di kitab nahwu ya, ciri-ciri atau tanda alamatul huruf gitu ya. Yang ada alamatul al-ism, alamatul fi'li gitu ya. Yang lebih sering alamatul ismi ya. Mungkin itu Yuliadi. Sabar dulu ya, tenang dulu. Kita akan kenali huruf itu pada waktunya. Ya akan kita kenali insyaallah ya huruf-huruf itu karena terbatas sedikit. Nah, Ustaz. Izin bertanya lagi, Ustaz. maka tafadhal. Ustaz, tadi
Ustaz mengatakan salah satu ciri isim itu adalah menjadi mudhof ilaih. Nah, itu ya ciri artinya dia jar gitu ya. Nah, terus jar ya Ustaz, bukan. nah, Ya. ya Karena salah saya satunya lihat dari contoh ketika itu, mudhof ilaih. Nah, Ustaz. Karena saya lihat dari contoh itu mudhofnya juga isim, mudhofnya isim, mudhof ilaihnya juga isim. nah, Ustaz. ya. Kalau mudhof jelas isim ya. Kalau mudhof itu jelas isim ya. Nah, mudhof ilaih itu sisinya kepada jarnya tadi. Jadi jarnya isim, keadaan jar isim itu ditandai dengan kasroh ketika dia sebagai mudhof ilaih. Nah itu ya. Maka cirinya itu jarnya itu. Sebenarnya isim itu cirinya jarnya itu ya. Kasroh pun karena sebagai tanda menjadi ciri juga. Karena kalau ada kasroh berarti tanda isim itu keadaannya jar. Hanya saja ya tanda isim itu jarnya. Nah, jar itu bagaimana isim itu jar ketika didahului oleh huruf jar. Ya, kemudian ketika mudhof ilaih. Kemudian ketika mengikuti isim sebelumnya yang majrur. Sebenarnya itu akan semakin jelas nanti ya kalau kita sudah masuk bahasan sebab-sebab harokat itu. Kapan di dhammah, kapan di fathah, kapan di kasroh. Jadi memang apa yang kita bahas itu hanya pengantar saja, tidak perlu buat pusing gitu ya. Ini gimana nih? Ya, karena emang mudah. Nah, nanti pada waktunya kita akan lihat ya, semakin jelas ya. Kasroh itu apa sebabnya, seperti itu. Baik, masih ada yang lain? Jazakallahu khairan Ustaz. Wa iyyakum. Baik ya, kalau tidak ada kita langsung kepada sesi sorof ya, karena waktu kita terbatas. Baik ya, untuk kesempatan ini kita praktik mentasrif ya. Jadi sudah kita sudah kita bahas waktu itu mana tadi? Afwan ya. Baik. Kita sudah bahas di bab yang pertama, bab fa'ala yaf'ulu ya, fa'ala yaf'ulu. Mana nih? Afwan. Banyak harus ditutup dulu ya. Kenapa nih? Baik ya. Ini gimana kecilnya? Ya, kita sudah hafalkan rumusnya. Aku lagi baca kitab usul fikih ya. Aku lagi baca kitab usul fikih itu 6 bab ya, 6 bab. Ya ini yang asalnya 3 huruf ya, 6 bab yang asalnya 3 huruf. Apa? Ya, coba ikuti semua. Ya, untuk yang bab fa'ala yaf'ulu kita ulangi lagi. Ya, fa'ala yaf'ulu fa'lan maf'alan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun mif'alun ya.
Sekali lagi. Ya, fa'ala yaf'ulu fa'lan maf'alan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Gimana nih cara ngecilinnya? Ya. Jadi fa'ala yaf'ulu itu fa'ala fi'il madhi lampau ya, yaf'ulu sedang atau akan datang. Fa'lan itu kata dasar ya. Maf'alan juga kata dasar, hanya didahului oleh huruf mim. Jadi ya sengaja Anda samakan warnanya. Ya, yang berdekatan ya. Fa'ilun, maf'ulun, fa'ilun pelakunya yang pe atau yang me gitu ya. Kalau diartikan pe atau yang me, maf'ulun yang di gitu ya. Uf'ul kata kerja perintah, la taf'ul jangan ya, larangan. Kemudian maf'alun waktu dan tempat terjadinya fi'il. Mif'alun alat. Lihat ada gambar alatnya juga ya. Jadi bisa dilihat fungsi-fungsinya yang kita hafalkan ini ya, fi'il madhi kata kerja lampau, mudhari sedang atau akan datang, masdar kata dasar, masdar mimi kata dasar di awal mim, isim fa'il yang pe, contohnya misalnya katibun ya, yang menulis atau penulis gitu ya. Isim maf'ul yang ya ditulis, yang ditulis atau tertulis. Ya, fi'il amr tulislah, fi'il nahi kata kerja larangan jangan tulis ya. Kemudian isim zaman waktu menulis, isim makan tempat menulis ya. Kemudian isim alat menulis ya. Taib ya. Ini afwan nih teknisnya ya. Taib. Taib bisa dihafalkan dan ya mungkin langsung bagi pemirsa yang ingin menyetorkan mencoba menyetorkan hafalan tasrif ya, atau mentasrif bab fa'ala yaf'ulu ya, seperti itu ya. Fa'ala yaf'ulu fa'lan maf'alan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Anda harapkan tanpa lihat tapi ya, mungkin dihilangkan dulu dari layar ya. Taib silakan bagi pemirsa yang ingin mencoba mentasrif bab fa'ala yaf'ulu tadi. Silakan. Ini kalau sorof kita mau nggak mau harus mentasrif nih ya, supaya diketahui nih hafal atau tidak. Ya, ini memudahkan kita untuk mempelajari tadi fi'il tadi ya. Karena dari satu kata kita mengetahui fi'il mudhari'nya, kita mengetahui kata dasarnya gitu kan. Misalnya Anda contohkan nanti kataba tadi atau yang lain misalnya rozaqo. Dari kata rozaqo, kalau kita hafal wazan tadi, fa'ala yaf'ulu fa'lan maf'alan seterusnya, kita bisa mengeluarkan ini fi'il mudhari'nya apa sih? Oh, yarzuqu. Ya, ini masdarnya apa? Rozqon ya, atau marzaqon. Ya, kalau kata dasarnya rozqon ya. Kalau rizki lain ya, rizki yang kita dapatkan itu. Kemudian yang memberi rizki apa? Raziqun, fa'ilun. Yang diberikan rizki marzuqun. Ya, urzuk, berikanlah rizki. Lihat ya, dari faedah kita belajar sorof. Ketika kita sedang sholat, warzuqni. Nah, kita ingat urzuk, dan berikanlah aku rizki, gitu kan? Karena kata kerja ya perintah, tapi kalau kepada Allah maksudnya berdoa ya, karena kita nggak memerintahkan Allah, kita meminta kepada Allah ya, urzuqni gitu kan
Ya, jadi ya kita harus artinya kita butuh menghafal ini untuk bisa menurunkan dari satu kata ini kepada bentuk-bentuk lain dengan makna-makna lain tadi, ya, kepada fi'il mudhari dan seterusnya. Tafadhal, siapa yang mau mencoba ini? Berani nggak ini? Ana Ustaz, insyaallah. Tafadhal, siapa nih? Dari mana? Ana Muhammad Eka dari Bandung, Ustaz. Panggilannya? Eka, Ustaz. Eka. Eka apa Eka? Eka. Nah, tafadhal Eka. Anda melihat apa enggak? Enggak, Ustaz, enggak lihat, Ustaz. Percaya ya. Tafadhal. Nah. Fa'ala yaf'ulu fa'lan maf'alan fa'ilun maf'ulun maf'ul la taf'ul maf'alun mif'alun. Nah, ini sambil agak grogi dikit ya. Nah, santai ya. Siapa Eka tadi ya? Coba antum bisa masukkan ke contoh babnya Nasoro. Sudah ngapalkan belum? Nasoro. Nah, Ustaz, Anda coba. Coba Nasoro yansuru. Sebentar, Anda coba, Ustaz. Bismillah. Nasara yansuru. Fa'ala yaf'ulu fa'lan. Nasron. Mansaron. Terus. Nasirun. Mansurun. Mansorun. Minsorun. Ada yang lupa tadi. Unsur la tansur. Nah, unsur la tansur. Mansorun. Minsorun. Masya Allah. Ahsanta. Bisa ditambahkan di layar ada beberapa contoh lain. Coba ditambahkan di layar. Nah, antum coba satu kata lagi nih. Darosa, ya, masdarnya darsan ya. Darosa belajar. Bisa nggak masukkan darosa atau kataba ya? Kataba dulu. Kataba yaktubu katban. Nah. Kataba yaktubu katban maktaban katibun maktubun uktub la taktub maktabun miktabun. Masya Allah, ahsanta. Udah mulai nih ya. Agak grogi aja ya, tapi dilancarin lagi karena kuncinya di satu bab ini. Satu bab ini lancar, berikutnya gampang ya. Jadi lancarkan dulu satu dulu ya, ini kuncinya. Ahsanta ya Eka, barakallahu fiik. Nah, yang lain diperbaiki bagi ummahat juga boleh ya. Ini bukan baca Quran dan ya ini lebih ini ya, bahasa Arab lebih ringan ini ya. Ya dibutuhkan. Ya, kalau ada ummahat yang mau ikut setoran juga sorof, dipersilahkan. Yang di studio coba hafal nggak tuh? Nah, tafadhol. Coba darosa. Barakallahu fiik, masya Allah. Nah, yang perlu diperhatikan di sini dari wazan-wazan ini itu paten ya, kecuali masdar. Jadi masdar itu kan tadi fa'lan ya, fa'lan, fa'ala yaf'ulu fa'lan. Masdar ini yang terkadang berubah-ubah. Ya, jadi makanya dalam kamus bahasa Arab itu ditulis fi'il madhinya, kemudian fi'il mudhari'nya hanya harokat saja, nanti u atau domah, kasrah atau fathah, dan masdarnya. Ya, karena masdar itu yang sering berubah-ubah. Jadi makanya butuh kita ingat ya, di sini kenali kataba, katban, kitabatan. Ya, jadi bisa juga kitabah, katban. Jadi punya lebih dari satu masdar gitu ya. Ya. Jadi yang lain paten ya.
Tafadhal Ada di Zoom, Ustaz. Ummu Zalfa. Ustadz, boleh coba Ustadz? Tafadhali. Dari apa? Babnya dulu. Fa'ala yaf'ulu. Naam Ustadz. Naam. Bismillah. Fa'ala yaf'ulu fa'lan maf'alan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun mif'alun. Naam, ahsanti. Nasara Yansuru nasron mansaron nasirun mansurun unsur la tansur mansorun minsorun. Baik, coba kita ambil contoh razaqa. Ya, razaqa yarzuqu razqan, ya, memberi rizki. Masukkan ke bab tadi. Razaqa yarzuqu razqan marzaqan raziqun marzuqun urzuq la tarzuq marzukun Zaknya di patah ya. Mirzakun. Baik. Ummu Zalfa dilancarkan lagi ya. Ini jadi kunci. Satu babnya jadi kunci. Barakallahu fiik. Baik, Ummu Sumayyah. Tafadhali. Nah. Dari mana Ummu Sumayyah? Fa'ala. Dari Bandung, Ustaz. Nah, tafadhali. Fa'ala yaf'ulu fa'lan maf'alan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun mif'alun. Baik, Nasara yansuru nasron mangsoron nasirun mangsurun unsur la tansur mansorun minsorun. Tapi untuk sorof nggak perlu ikhfa ya. Jadi bahasa Arab nggak perlu ikhfa gunnah, itu hanya di Quran ya. Saya ambil contohnya di sini. Khalaqa menciptakan. Khalaqa yakhluqu khalqan. Bisa? Khalaqa insyaallah. Nah. Khalaqa yakhluqu khalqan makhlaqan khaliqun makhluqun ukhluk la tahluk makhlaqun maf'alun mif'alun makhlaqun mikhlaqun. makhlakun mihlakun. Baik, Ummu Sumayyah dilancarkan lagi ya. Karena ya, di sini seninya ya memasukkan contoh kepada bab yang sudah kita hafalkan tadi, wazan tadi. Makanya kita hafalkan Nasara tadi itu sebagai contoh memasukkan kata ya. Jadi kita hafalkan fa'ala yaf'ulunya, satu contohnya Nasara yansuru, lancar. Akan mudah memasukkan contoh-contoh lain ya. Barakallahu fiik ya Ummu Sumayyah. Lihat tadi ya, khaliqun, khaliq pencipta, yang menciptakan, makhluk yang diciptakan. Jadi kita belajar sorof ini makin makna-makna itu dari sini tuh, dari khaliq ini isim fa'il ya, dari fa'ilun, khaliqun, makhlukun, maf'ulun. Jadi kita sering dengar khaliq, makhluk, tahu sumbernya di sini. Gitu ya. Taib.
Ada Ummu Sulis. Ini mana yang ikhwan nih? Nah, tafadhali. Ummu Sulis. Baik Ustaz. Nah, fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu fa'lan maf'alan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Santi. Nasara yansuru. Nasara yansuru nasron mansoron Nasirun. nasirun mansurun unsur la tansur Mansorun. mansorun minsorun. Baik, ahsanti barakallahu. Pilih di sini ada qatala, ya. Qatala artinya apa? Membunuh. Qatlan berarti pembunuhan. Nam, qatala yaqtulu. Qatala yaqtulu qatlan Maqtalan. maqtalan qatilun Maqtulun. maqtulun uqtul la taqtul maqtalun miqtalun. Barakallahu fiik. Ahsanti. Baik, masih ada ikhwan yang mau coba? Nah, kalau baca sirah ya, ada Maqtalu Utsman, pembunuhan Utsman radhiyallahu anhu. Jadi kalau kita belajar sirah tahu, oh maqtal itu masdar tadi. Ya, sama dengan qatlan, pembunuhan gitu ya. Jadi qatlan itu nanti bisa berubah harokatnya ya. Jadi qatlun, qatlan, qatlin itu bisa berubah. Ini hanya di sorof saja, di tasrif saja kita fathah tadi. Sebenarnya qatlan itu bisa qatlun, yang lain juga bisa qatilun, qatilan, qatilin, maqtulun, maqtulan, maqtulin. Itu nanti di nahwu. Ya, itu di nahwu. Baik. Masih ada ikhwan? Tadi ikhwat dah 3. Saya coba Ustaz. Tafadhal, dari mana nih? Yudi tadi ya? Semarang. Masya Allah. Nah, tafadhal. Yudi. Yuliadi. Apaan kalau terbata-bata? Nah. Fa'ala yaf'alu. Kita masih babnya fa'ala yaf'ulu. Kalau fa'ala yaf'alu yang ketiga nanti. Aku lagi baca kitab usul fikih ya. Oh, aku lagi baca kitab. Aku dulu nih, aku. Fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu. Fa'lan. Maf'alun. Maf'alan. Di kita fathah. Maf'alan. Fa'ala yaf'ulu. Fa'lan. Maf'alan. Fa'ilun. Fa'ilun. Maf'ulun. Maf'ulun. Uf'ul. La taf'ul. Maf'alun. Maf'alun. Mif'alun. Baik, coba nasara. Nasara yang suru. Nasron. Mangsoron. Nasirun. Mansurun. Unsur. La tansur. Mansurun. Minsorun. Nah, masih ada ikhfa tadi ya. Kalau untuk tasrif nggak perlu ikhfa ya. Nah, kita tahsin besok insyaallah bareng Ustaz Haidar ya. Baik. Coba di sini masukkan contoh kanasa yaknusu, kansan menyapu. Kansan. Kanasa yaknusu. Kanasa yaksu. Yaknusu. Nusu. Apa Ustaz nggak paham Ustaz? Nah, kita kan tadi sudah hafal fa'ala yaf'ulu kan? Iya. Jadi ka itu sebagai fa. Fa'ala. Na-nya sebagai a, sa-nya sebagai la. Fa'ala kanasa. Yaf'ulu yaknusu. Fa'lan kansan. Fa'ilun kanisun. Nah Ustaz. Bisa nggak? Kanasa
kanasa, yaknusu, kansan, maknasan, kanisun, maknasan, kanisun, maksunun, maknusun, jangan ketukar ya. maknusun, uknus, la taknus, maknusun, Maknasun. maknusun, miknasun, maknasun, miknasun. Baik, ahsanta. Perlu dilancarkan lagi ya. Itu tadi. Ustaz. Nah, barakallahu fiik. Taufiqul Ustaz, jazakallahu khairan. Waalaikum. Baik ya. Baik, mungkin sampai sini pertemuan kita. Ya, intinya di tasrif ya memang kita akan lebih banyak praktik mentasrif ya. Jadi diupayakan dalam sepekan ini dilancarkan ya, dihafal ya untuk bab fa'ala yaf'ulu. Pertemuan berikutnya bab fa'ala yaf'ilu akan kita ya ini praktikan juga dengan contoh-contohnya insyaallah. Ya mungkin ya karena sudah di-share ya PDF-nya, bisa untuk PR menghafal fa'ala yaf'ilu bisa diikuti. Fa'ala yaf'ilu fa'lan maf'ilan fa'ilun maf'ulun if'il la taf'il maf'ilun maf'ilun mif'alun. Ya, apa? Ya, contohnya apa? Daraba yadribu darban madriban daribun madrubun idrib la tadrib madribun madribun midrabun. Ya, di sini ada perubahan ya harokatnya ya. Aku lagi fa'ala yaf'ulu fa'ala yaf'ilu. Nah, ketika fa'ala yaf'ilu ya perubahan pertama di masdar mim. Ya, masdar miminya jadi maf'ilan. Kemudian di fi'il amarnya if'il. Ya, kalau tadi kan uf'ul kan? Ya, maka di sini if'il. Kemudian la taf'il. Maf'ilun, maf'ilun, mif'alunnya sama. Ya, isi falat sama. Isi makan isim zamannya di kasroh ainnya maf'ilun, maf'ilun. Makanya kuncinya di bab pertama ya. Kalau bab pertama sudah lancar, kita akan mudah mengganti harokat pada bab-bab selanjutnya. Ya, jadi untuk pertemuan mendatang tasrifnya ya boleh menyetorkan hafalan yang fa'ala yaf'ulu yang sudah hafal ya, bisa juga fa'ala yaf'ilu gitu ya. Karena ini ya ada 6 bab ya, maka kita akan cicil setiap pertemuan. Tapi intinya memang harus ngafal ya di rumah. Kalau kita nggak ngafal ya nggak hafal gitu kan. Gimana ada orang belajar metode menghafal Quran, cara menghafal kiat menghafal Quran. Yang pertama ya menghafal gitu ya. Bagaimana metodenya? Kalau dia nggak mau ngafal ya nggak akan hafal gitu kan. Jadi sama dengan tasrif juga. Ketika ini bicaranya hafalan ya harus ngafal gitu ya. Harus ngafal. Jadi sepekan itu cukup nih untuk menghafal per bab ya. Insya Allah cukup ya. Dan di rumah juga bisa melatih memasukkan contoh-contoh yang sudah ditulis itu ya, itu kata-kata kerja yang sering keluar. Yang mana contohkan di situ fiil-fiil yang sering muncul ya, dalam kitab gitu ya. Jadi kalau ini sekaligus referensi juga ya pengayaan kosakata kita, mufradat kita tentang fiil gitu ya. Ya itu dimasukkan, dikenali. Jadi yang tertulis di sini ya tadi kataba, darosa, rozaqo, dia babnya fa'ala yaf'ulu. Ya, jadi nggak bisa masuk ke fa'ala yaf'ilu. Nggak boleh kita baca kataba yaktibu, rozaqo yarziqu ya, karena babnya fa'ala yaf'ulu. Nah, inilah rahasianya. Ketika kita hafal ya fiil-fiil ini masuk kepada bab ini, kita juga hafal wazan tadi. Ketika baca kitab nggak ada harokatnya, ya kita bisa baca. Ya, ada kata yarzuku, yarzuku. Kita nggak salah baca jadi ziku atau yarzaku karena kita sudah hafal. Nah, jadi untuk sorof memang
banyak praktik nanti, maka di rumah menghafal 6 bab tadi. Dan di PDF-nya dimudahkan tadi dengan sengaja dipasangkan ya. Jadi fa'ala yaf'ulu putih-putih gitu emang fi'il gitu ya. Jadi fa'ala fil madhi, yaf'ulu fi'il mudhari'nya. Masdarnya warna kuning di situ. Fa'il maf'ul kan dekat ya. Yang melakukan, yang dilakukan. Jadi sengaja ana pasangkan dua-dua seperti itu ya, kecuali yang isim alat satu mif'alun, untuk memudahkan juga menghafal ya, untuk memudahkan menghafal. Oke, mungkin ini pertemuan kita. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store.